tapi tidak bisa terhindarkan oleh bencana tsunami yang menyusul setelah gempa. Nah, akhirnya generator darurat pun mati karena terkena air yang menyebabkan melelehnya reaktor itu tidak dapat terhindarkan. Lalu beberapa hari berikutnya, setelah terjadinya gempa dan tsunami, barulah terjadi sebuah reaksi antara air dan juga bahan bakar di dalam reaktor nuklir tersebut yang menyebabkan pembentukan gas hidrogen yang memicu ledakan yang cukup dahsyat. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebuah tindakan kontroversial dilakukan oleh pemerintah Jepang yang mana mereka membuang limbah nuklir ke laut. Wah, ini bukan berita biasa-biasa, geng. Ini serem banget sebenarnya. Kenapa? Karena hal ini cukup berbahaya dan tidak hanya Jepang yang akan mengalami dampak dari tindakan gegabah ini. Nah, sebelumnya seperti yang kita tahu ya, Jepang itu dikenal dengan kekayaan sumber daya lautnya mereka. Mereka memiliki banyak jenis ikan-ikan segar dan menjadi salah satu komoditi ekspor yang penting dari negara tersebut. Bahkan ikan sendiri menjadi salah satu makanan yang khas dari Jepang. Misalkan yang diolah menjadi sushi atau sashimi, yang mana Jepang ini secara makanan memang sangat erat kaitannya dengan ikan laut. Tapi entah apa yang ada di pikiran pemerintah mereka, padahal limbah sampah aja itu akan sangat berdampak dalam pencemaran lingkungan, terutama air laut. Nah, ini malah mereka membuang limbah nuklir yang otomatis banyak sekali hewan-hewan laut yang akan mengalami dampak negatif dari hal tersebut. Karena limbah nuklir yang mereka buang itu mengandung radiasi dan tidak baik bagi kesehatan makhluk hidup. Apa alasan pemerintah Jepang melakukan hal ini, geng? Sekarang kita bahas secara lengkap di sisi lain. Sebelum kita bahas ke masalah pembuangan limbahnya, kita bahas dulu tentang awal mula Jepang memiliki tenaga nuklir. Jepang memulai program penelitian nuklir pada tahun 1954 dengan mengeluarkan anggaran sebesar 230 juta yen. Dan pada tahun 1955 mereka mengesahkan yang namanya The Atomic Energy Basic Law atau Undang-Undang Dasar Energi Atom. Undang-Undang Dasar Energi Atom ini adalah sebuah hukum atau peraturan yang mengatur penggunaan teknologi nuklir di sebuah negara. Undang-undang ini memang sengaja diciptakan untuk mengatur penggunaan dari penciptaan nuklir tersebut. Jadi biar nggak sembarangan gitu. Nah, maka dari itu agak terdengar sedikit aneh ya ketika pemerintah Jepang mengambil langkah membuang limbah nuklir ke laut. Karena kan itu sangat bertentangan dengan undang-undang nuklir atau The Atomic Energy Basic Law. Yang mana undang-undang tersebut diciptakan agar penggunaan nuklir di sebuah negara bisa lebih bijak dan tidak membahayakan manusia atau bahkan makhluk hidup yang lain. Pada tahun 1956 lahirlah yang namanya Japan Atomic Energy Commission atau JAEC. Yang mana hal ini mendorong untuk pengembangan serta pemanfaatan energi nuklir yang ada di Jepang. Lalu pada tahun yang sama didirikan juga organisasi-organisasi lain terkait dengan energi nuklir ini karena di saat itu pemerintah Jepang semakin serius dengan energi nuklir tersebut. Dan di saat itu berdasarkan The Atomic Energy Basic Law terciptalah organisasi yang bernama The Nuclear Safety Commission atau NSC. Lalu ada lagi The Science and Technology Agency, Japan Atomic Energy Research Institute atau JARE. Nah, lalu ada lagi The Atomic Fuel Corporation. Reaktor nuklir pertama yang diciptakan di Jepang itu menghasilkan listrik dan ini berasal dari prototipe reaktor air mendidih yang disebut dengan The Japan Power Demonstration Reactor atau JPDR yang mulai beroperasi pada tahun 1963 sampai dengan 1976. Nah, reaktor ini merupakan sampel pertama yang akan menjadi contoh untuk reaktor-reaktor baru yang diciptakan oleh tenaga ahli di Jepang. Reaktor ini juga digunakan sebagai
sebagai tempat pengujian untuk decommissioning reaktor. Nah, decommissioning reaktor ini adalah proses penutupan permanen dari sebuah layanan fasilitas nuklir. Misalkan kayak mereka itu punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kalau mau ditutup permanen, dilakukanlah proses decommissioning ini, yang mana itu menandakan masa operasional pembangkit listrik tersebut sudah berakhir. Dan decommissioning ini merupakan tahapan yang cukup penting atau ending dari siklus sebuah fasilitas nuklir. Jadi di saat itu kalau fasilitas nuklir itu udah selesai operasinya, dia harus mengalami proses decommissioning ini agar memastikan penutupan fasilitas nuklir ini aman bagi kehidupan selanjutnya. Nah, negara Jepang itu cukup berpengalaman dan sudah lama menggunakan energi nuklir. Dan untuk pertama kali, energi nuklir komersial mereka itu reaktornya diimpor dari Inggris dan mereka beri nama dengan Tokai 1 atau Tokai 1. Nah, reaktor yang mereka impor dari Inggris ini memiliki pendingin dari gas yang biasa disebut dengan Magnox. Reaktor nuklir ini menggunakan magnesium oksida atau MgO sebagai moderator dan karbon dioksida atau CO2 yang berguna untuk mendinginkan energi nuklir tersebut. Dan kapasitasnya itu adalah 160 MWE yang dibangun oleh General Electric Company. Reaktor ini mulai beroperasi dari Juli 1966 dan terus berlanjut sampai pada bulan Maret tahun 1998. Nah, lalu singkat cerita, pada tahun 1970, Jepang ini sudah memiliki 3 reaktor nuklir dan mulai beroperasi. Lalu selanjutnya, Jepang ini mulai membeli desain dari vendor Amerika Serikat dan membangun kerjasama dengan perusahaan Jepang. Lalu kemudian, Jepang mendapatkan lisensi untuk membangun pabrik di negara mereka sendiri. Ada beberapa perusahaan Jepang yang cukup familiar di telinga kita yang ikut mengembangkan dan membangun light water reactor, yaitu salah satunya ada Hitachi, Toshiba, dan juga Mitsubishi Heavy Industry. Nah, perlu gue jelaskan juga, light water reactor atau disingkat dengan LWR ini merupakan reaktor air ringan atau menggunakan uranium. Nah, selain LWR, Jepang juga membangun yang namanya boiling water reactor atau BWR, lalu reaktor air bertekanan tinggi atau PWR. Jadi totalnya ada 3 reaktor. Jadi sampai tahun 1970-an, industri di Jepang kebanyakan sudah mulai membangun kapasitas produksi listrik tenaga nuklir. Nah, awalnya mereka membangun itu hanya untuk domestik yang independen di negara mereka doang, sampai pada akhirnya mereka mulai mengekspor hal tersebut ke negara-negara yang ada di Asia Timur. Dan juga saking pintarnya, yang tadinya mereka mengimpor reaktor dari Inggris, sekarang mereka malah terlibat dalam pengembangan desain reaktor yang akan digunakan di Eropa. Jadi tadinya mereka mengambil dari Eropa, tapi justru setelah itu mereka yang mengekspor ke Eropa. Dari hal ini aja kita udah bisa lihat ya geng, kalau Jepang ini sebenarnya sedari dulu sudah menggunakan energi nuklir, yang otomatis pengalaman mereka cukup tinggi tentang hal ini. Jadi mereka knowledge-nya jauh lebih dalam daripada negara-negara lain, yang artinya mereka sebenarnya sudah tahu bahaya akan limbah nuklir tersebut. Lalu geng, singkat cerita lagi, pada tanggal 18 April tahun 2007, Jepang itu menandatangani rencana kerja gabungan energi nuklir bersama Amerika, yang tujuannya adalah untuk meletakkan kerangka kerja dalam pengembangan dan penelitian teknologi energi nuklir. Jadi setiap negara antara Jepang dan Amerika Serikat akan mengadakan riset di teknologi reaktor cepat, teknologi siklus bahan bakar, teknologi simulasi komputer canggih, reaktor kecil dan menengah, proteksi dan pengaman fisik, serta manajemen limbah nuklir. Jadi jangan heran ya kenapa di Jepang itu udaranya bagus banget, indah banget, tidak seperti negara perindavan dan juga negara Konoha gitu ya, sesuai sebutan netizen, karena mereka di sana sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tidak seperti negara-negara yang gue sebutkan tadi yang masih menggunakan tenaga uap alias PLTU, yang mana itu menghasilkan gas karbon atau emisi karbon, polusi udara dari pembakaran batu bara. Nah, sejauh ini Jepang ini memiliki 17 pembangkit listrik tenaga nuklir, yang mana 5 diantaranya sudah tidak beroperasi lagi. Nah, jadi itu dia alasannya kenapa di Jepang itu udaranya bersih. Tapi justru udaranya bersih, mereka malah menemukan kebuntuan dalam mengelola limbah si nuklir itu. Nah, jadi nggak ada yang sempurna banget ya geng ya. Negara yang menggunakan batu bara akan tercemar udaranya. Nah, negara yang menggunakan energi nuklir maka akan tercemar paling tidak tanah atau air dari negara mereka, karena limbah cair ini itu sangat-sangat berbahaya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kontroversi pembuangan limbah nuklir, kita masuk dulu ke pembahasan bencana nuklir yang ternyata pernah terjadi di Jepang, yaitu bencana nuklir Fukushima Daiichi.
Sebelum seheboh sekarang tentang pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh Jepang, sebenarnya Jepang ini sudah pernah mengalami tragedi atau bencana yang disebabkan oleh nuklir. Bencana nuklir Jepang ini disebut dengan bencana nuklir Fukushima Daiichi, atau di dalam bahasa Jepangnya Fukushima Daiichi Genshi Ryoku Hatsudenshi Jiko. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sebutan mereka untuk bencana yang disebabkan oleh nuklir ini. Seperti namanya, bencana nuklir ini terjadi di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang terletak di daerah Okuma. Nah, sebenarnya awal mula terjadinya bencana ini gara-gara adanya gempa bumi yang menyebabkan tsunami, tepat pada tanggal 11 Maret tahun 2011 silam. PLTN Fukushima itu memiliki 6 reaktor nuklir. Pada reaktor nomor 4 itu sudah terisi bahan bakar, sementara reaktor 5 dan reaktor 6 sedang didinginkan dan dalam keadaan mati. Lalu reaktor yang lain yaitu reaktor 1, 2, dan 3 itu mati secara otomatis gara-gara adanya gempa bumi. Nah, di saat itu generator darurat langsung aktif untuk mencegah reaktor menjadi meleleh. Nah, namun sayangnya reaktor berhasil diselamatkan oleh generator darurat tapi tidak bisa terhindarkan oleh bencana tsunami yang menyusul setelah gempa. Nah, akhirnya generator darurat pun mati karena terkena air yang menyebabkan melelehnya reaktor itu tidak dapat terhindarkan. Lalu beberapa hari berikutnya setelah terjadinya gempa dan tsunami, barulah terjadi sebuah reaksi antara air dan juga bahan bakar di dalam reaktor nuklir tersebut yang menyebabkan pembentukan gas hidrogen yang memicu ledakan yang cukup dahsyat. Atap di ruangan reaktor 1, 3, dan 4 itu meledak serta melukai 16 orang pekerja. Dan di saat itu, tanpa adanya pendingin, akhirnya inti dari reaktor itu meleleh dan kemudian materi nuklir itu kemudian bocor keluar berhamburan. Bayangkan tuh gimana ngerinya. Nah, dari hasil penelitian, kurang lebih jumlah kontaminasinya mencapai 42%. Dan di saat itu ada 37 orang pekerja yang mengalami cedera fisik permanen dan ada 2 orang dari pekerja mengalami luka bakar akibat radiasi. Yang mana hal tersebut akan berdampak seumur hidup mereka, geng. Dan daerah tersebut tidak akan pernah hilang dari kontaminasi nuklir. Nah, makanya di daerah itu bisa dikatakan sangat berbahaya untuk kehidupan manusia atau makhluk hidup lain. Saat musim panas tahun 2011, unsur-unsur radioaktif itu mencemari tanah 1,6 sampai 4,6 kali lipat di atas batasnya. Nah, tanah yang terkontaminasi ini sangat berpengaruh bagi makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup yang lahir atau tumbuh di sana itu akan mengalami kecacatan. Lalu pada tanggal 5 Juli tahun 2012, Komisi Investigasi Independen Kecelakaan Nuklir Fukushima menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah pihak operator pabrik, yaitu Tokyo Electric Power Company atau TEPCO, yang telah gagal memenuhi persyaratan keselamatan dasar seperti misalnya resiko penilaian, persiapan untuk mendapatkan kerusakan bangunan, dan juga pengembangan rencana evakuasi. Lalu pada tanggal 12 Oktober tahun 2012, pihak TEPCO ini mengakui kesalahan mereka. Mereka bilang mereka telah gagal untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan karena mereka ya takut akan dituntut atas kesalahan dan kecerobohan ini. Dan gara-gara kejadian tersebut, penonaktifan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir diperkirakan akan berlangsung selama beberapa dekade. Dan sementara itu, pembersihan bahan bakar di 3 reaktor yang mulai mengalami kehancuran inti itu diperkirakan dimulai pada tahun 2021. Nah, jadi bukan main-main ya, geng. Sekalinya gagal atau mengalami kebocoran, pembersihan atau perbaikan terhadap energi-energi nuklir ini nggak main-main. Waktunya itu butuh berpuluh-puluh tahun dan pasti bakal memakan korban. Mungkin kalian pernah tahu ya, ada yang namanya bencana Chernobyl. Nah, itu kan serem banget tuh, geng. Dari ceritanya aja kita cukup merinding ya kalau mendengar cerita tentang Chernobyl. Nah, bencana di Fukushima ini adalah insiden nuklir yang cukup besar, cukup parah setelah Chernobyl. Jadi posisinya di bawah Chernobyl. Jadi nggak main-main. Memang di saat kecelakaan tersebut tidak ada yang langsung meninggal dunia, tapi efeknya itu jangka panjang. Kalian bayangkan ya, gara-gara tragedi di Fukushima, orang-orang yang tinggal di sekitarnya itu setiap tahunnya meninggal dunia dan jumlahnya mulai dari 130 orang sampai 640 orang dalam setahun gara-gara mereka terpapar radiasi nuklir lalu mengidap kanker. Serem kan? Serem banget. Nah, makanya nih, persoalan limbah nuklir yang dibuang oleh Jepang ini mendapatkan banyak protes dari banyak negara. Itu bukan karena hal sepele, jadi ini nggak main-main gitu, geng. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam permasalahan intinya, yaitu Jepang membuang limbah nuklir ke laut.
Rencana pembuangan limbah nuklir oleh Jepang ini sebenarnya sudah direncanakan dari tahun 2021 silam. Dan hal ini sudah disetujui oleh International Atomic Energy Agency atau IAEA tepat pada bulan Juli. Menurut laporan dari International Atomic Energy Agency yang dirilis setelah investigasi selama 2 tahun, mereka mengatakan kalau pihak TEPCO Jepang dan juga otoritas Jepang sebenarnya sudah memenuhi standar keselamatan internasional dalam beberapa aspek termasuk fasilitas, inspeksi, penegakan hukum, dan pemantauan lingkungan serta penilaian radioaktif. Ya sebenarnya walaupun ini cukup aman menurut mereka, tetapi kan kalau ada apa-apa yang menanggung akibat nggak cuma mereka geng, tapi juga negara-negara di seluruh dunia. Karena kan air laut itu mengalir terus, saling bersambung gitu ya. Bisa aja limbah tersebut sampai ke negara kita Indonesia. Jadi kesalahan Jepang nantinya apabila berdampak yang menanggung bukan hanya Jepang. Nah mungkin pihak Jepang bisa saja menganggap ini semua aman, ini semua benar-benar tidak akan menyebabkan hal-hal negatif. Tetapi kita bisa berkaca dari kejadian di Fukushima tadi, yaitu ketika Jepang sudah beranggapan kalau mereka cukup safety, cukup aman memenuhi standar, ternyata alam tidak bisa bersahabat. Ketika terjadi gempa dan tsunami, semuanya benar-benar buyar. Nah gara-gara laporan dari pihak International Atomic Energy Agency yang mengatakan kalau dampak radiologis dari pembuangan air limbah dapat diabaikan bagi manusia dan lingkungan karena tidak berbahaya katanya. Akhirnya membuat Jepang semakin pede atau semakin yakin gitu ya untuk membuang limbah nuklir tersebut ke laut. Nah, tapi banyak negara di saat itu mengecam. Walaupun pihak dari International Atomic Energy Agency sudah mengatakan tidak berbahaya, tetapi kan negara-negara tetangganya belum tentu menerima gitu. Mereka kan nggak mau, walaupun dianggap tidak berbahaya, tapi tetap aja itu kan limbah nuklir. Kita nggak tahu tuh sewaktu-waktu gitu ya bisa menyebabkan apa dan terjadi apa. Karena limbah tersebut tidak akan terurai di dalam air kecuali kalau dia buang garam atau buang gula ya kan, dibuang ke laut terus larut jadi menyatu dengan senyawa air, ya itu udah beda cerita. Ini yang dibuang adalah limbah nuklir yang benar-benar berbahaya walaupun mereka mengatakan tidak berbahaya. Akhirnya setelah mendapatkan kecaman, menunggu beberapa tahun, tepat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023, Jepang secara bulat tekadnya mulai membuang limbah nuklir secara bertahap yang berasal dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima ke laut dekat Samudra Pasifik. Gila ya, nggak belajar dari kesalahan. Dulu pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ini pernah ditegur oleh alam, yang negur laut langsung gitu ya. Ini sekarang seolah-olah mereka itu ingin membalas dendam, limbah nuklir ini malah dibuang lagi ke laut. Hal ini yang ada nantinya bukan balas dendam ya, malah bentuk memancing alam untuk kembali menghancurkan mereka kan. Ketika alam sudah terusik ya kan, kita nggak tahu nanti tiba-tiba alam ngamuk, tsunami lagi tuh, hancur lagi tuh PLTN Fukushima, yang ada bencana baru lagi, dan yang menanggung akibatnya adalah negara-negara lain. Lalu, banyak orang yang penasaran apa sih yang membuat Jepang sangat pede dan sampai-sampai berani melakukan hal ini. Nah, seperti yang gue ceritakan sebelumnya ya geng, tsunami pada tahun 2011 itu merusak PLTN tersebut, PLTN Fukushima itu ya, yang membuat perusahaan pembangkit listrik bernama TEPCO memompa air untuk mendinginkan batang bahan bakar reaktor nuklir yang ada di Fukushima. Dari hal inilah akhirnya mereka menghasilkan air yang sudah terkontaminasi setiap harinya, yang kemudian air tersebut mereka simpan di dalam tangki yang besar. Nah, semakin hari kan air pendingin yang sudah terkontaminasi ini makin lama makin bertambah gitu. Jumlahnya nggak bisa ketampung lagi di dalam tangki tersebut. Ya mau berapa storage gitu kan, mau berapa tangki mereka bangun, bisa satu Jepang tuh. Habis semua pemukiman hanya untuk menampung air yang sudah terkontaminasi oleh limbah nuklir. Dan di saat itu posisinya sudah ada lebih dari 1000 tangki yang terisi, dan Jepang sudah mulai membutuhkan lahan yang lebih besar untuk menyimpan atau menaruh tangki-tangki itu. Nah, mereka juga membutuhkan lahan yang baru untuk membangun fasilitas baru yang bertujuan untuk menonaktifkan pembangkit listrik Fukushima dengan aman. Jepang sangat sadar mereka itu adalah negara yang sangat rentan terkena bencana alam. Sering banget nih Jepang ini terkena bencana alam, terutama gempa dan tsunami. Nah, pemerintah Jepang itu khawatir gitu ya, kalau tangki penampung limbah nuklir sebanyak itu dibiarkan terlalu lama, nanti yang ada roboh karena terkena bencana alam, terkena gempa. Dan Jepang sudah mulai berencana untuk membangun PLTN yang baru untuk bisa menggantikan PLTN Fukushima ini. Karena dari awal memang mereka tuh udah salah penempatannya. Mereka menaruh PLTN Fukushima itu tepat di pinggir laut, di pinggir pantai gitu. Yang mana negara mereka sangat rentan dengan bencana alam tsunami. Jadi kalau misalkan sekalinya tsunami, itu PLTN langsung rubuh, langsung hancur. Dan bahayanya adalah zat-zat radioaktif nuklir itu bisa mengontaminasi air laut.
Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah selama ini tidak ada negara yang membuang limbah nuklir ke laut atau mungkin ke sungai? Ya, jawabannya ada, tetapi jumlahnya itu tidak sebesar jumlah limbah nuklir yang akan dibuang oleh Jepang. Karena memang membuang limbah nuklir yang telah diolah itu merupakan sebuah praktik yang cukup lazim yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, tapi yang dilakukan oleh Jepang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlahnya itu gede banget, yang mana ini bisa langsung mencemari laut dalam waktu beberapa detik aja, dan itu akan berdampak kepada makhluk hidup yang lain. Bahkan di beberapa foto yang tersebar di media sosial diperlihatkan ada beberapa ekor ikan, yaitu ikan lumba-lumba gitu ya, yang mulai melepuh kulitnya, yang mulai cacat gitu tubuh mereka gara-gara terkena limbah tersebut. Pihak TEPCO menyaring air dari PLTN Fukushima melalui sistem pemrosesan cairan lanjutan yang berfungsi untuk mengurangi sebagian besar zat radioaktif sehingga mencapai standar keamanan yang dapat diterima selain tritium dan juga karbon 14. Nah, tapi tritium sendiri dan karbon 14 juga itu adalah zat radioaktif dari hidrogen dan juga karbon yang sulit dipisahkan dari air. Kedua jenis radioaktif ini banyak ditemukan di dalam air, bahkan di dalam tubuh manusia. Memang tingkat pancaran radiasinya cukup kecil, tetapi kalau jumlahnya banyak maka ini resikonya akan sangat besar. Nah, menurut pemahaman mereka, air limbah yang sudah diolah atau disaring ini sebelum dibuang ke laut terlebih dahulu dicampur dengan air laut di dalam tangkinya. Fungsinya adalah untuk mengurangi konsentrasi zat yang tersisa sebelum akhirnya dilepaskan ke laut lepas melalui terowongan bawah tanah sepanjang 1 km dari tangki menuju bibir pantai. TEPCO sendiri berjanji akan memantau radioaktif air yang diproses dalam berbagai tahap dan memantau air laut di lokasi pembuangan tersebut. Jadi setiap limbah yang mereka buang itu tetap mereka kontrol katanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan banyak masyarakat yang mengkhawatirkan apakah setiap air limbah tersebut yang katanya sudah diolah yakin nih tidak ada zat inti dari nuklir. Karena kalau memang limbahnya sudah diolah mungkin tingkat keamanannya sudah lumayan lah, 85% bisa lah dikatakan, tapi 15%-nya nggak ada yang tahu ya namanya limbah nuklir gitu. Tetapi gimana kalau ada inti nuklir utama yang bocor dan ikut terbawa ke air laut? Apakah itu tidak akan berbahaya? Karena dalam jumlah sedikit aja inti nuklir tersebut akan bisa mengkontaminasi air laut dalam volume yang cukup banyak. Jadi ibaratnya tuh kalau misalkan ada zat radioaktif yang terlarut di sebuah pantai, maka pantai itu harus ditutup, nggak bisa dipakai buat mandi gitu. Nah, tapi dalam hal ini TEPCO mengatakan sistem katup darurat akan memastikan tidak ada air limbah murni atau zat inti nuklir yang bocor secara tidak sengaja. Dan mereka juga mengatakan petugas mereka juga bisa mematikan pembuangan secara manual dengan sangat cepat kalau tiba-tiba terjadi bencana tsunami. Nah, memang ini yang mereka takutkan. Mereka tuh takut banget tuh sama bencana tsunami. Ya, tapi di sini terlihat ya mereka sendiri semena-mena sama alam gitu kan, sama laut gitu. Udah tahu tsunami itu berasal dari laut, tapi mereka sama laut gak ada hormat-hormatnya gitu, geng ya. Jadi hal inilah yang akan menjadi bumerang tersendiri nantinya buat Jepang. Ya, tapi sedihnya negara-negara tetangga seperti Korea, Cina itu ya nantinya ikut terdampak. Pelepasan limbah nuklir ini akan berlangsung selama 7 hari berturut-turut dengan kapasitas pelepasan pertama mencapai 7.800 meter kubik. Lalu diperkirakan seluruh proses pembuangan ini untuk lebih dari 1.000 tangki membutuhkan waktu setidaknya 30 tahun. Udah gila nggak tuh? Aduh, lebih dari 1.000 tangki itu 30 tahun. Jadi selama 30 tahun ke depan kita akan melihat ya laut akan tercemar oleh limbah tersebut. Mungkin sekarang lo ke Bali, lo bisa lihat betapa indahnya, betapa birunya air laut di Bali. Suatu hari nanti warna air lautnya akan berbeda kali ya. Sebelum dilepaskan ke laut dan menjadi sebuah kontroversi, banyak negara-negara yang menentang mereka. Pemerintah Jepang ini mengklaim bahwa mereka telah melakukan tes yang hasilnya air limbah yang akan dibuang itu memiliki kandungan 63 becquerel tritium per liter. Nah, becquerel ini adalah sebuah satuan untuk mengukur tingkat radioaktif. Memang kalau kita lihat dari pernyataan pemerintah Jepang ini, 63 becquerel itu memang jauh lebih kecil dari batas minimum yang ditentukan oleh WHO tentang bahayanya limbah nuklir, yang mana WHO bilang kandungan nuklir yang berbahaya itu adalah sebesar 10.000 becquerel per liter, yang berarti limbah yang dibuang oleh Jepang ini kalau memang benar 63 becquerel berarti sangat-sangat kecil resikonya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di laut tidak akan terdampak katanya, dan juga manusia tidak akan kenapa-napa.
tetapi tetap aja ya bikin was-was limbah nuklir gitu, geng. Di sisi lain, banyak ilmuwan yang juga mendukung pernyataan dari Jepang. Ini aneh juga sih, nggak tahu lah ya dengan cara apa Jepang bisa membuat para ilmuwan setuju dengan tindakan mereka. Apa memang limbah nuklir ini tidak berbahaya, atau ya para ilmuwan ini sudah diberikan sesuatu oleh pihak Jepang, kita nggak tahu. Pemerintah Jepang sekali lagi menekankan kepada seluruh dunia kalau apa yang mereka lakukan ini tidak akan berdampak berbahaya bagi kehidupan manusia. Tetapi tetap aja ini membuat semua negara was-was. Kita berkaca dari apa yang pernah dikatakan oleh WHO, yang mana WHO sebelumnya pernah merilis bencana yang disebabkan akibat rusaknya PLTN Fukushima di tahun 2011 itu berdampak sangat-sangat gila, sangat-sangat berbahaya bagi lingkungan. Bahkan gara-gara bencana di tahun 2011 tersebut, gak cuma Jepang yang mengalami akibat negatifnya, karena sebagian lautan di Samudra Pasifik itu sudah tercemar zat radioaktif dari energi nuklir yang ada di PLTN Fukushima. Yang bahayanya adalah makanan-makanan laut seperti ikan, terus juga seafood-seafood yang lainnya ya, yang berada di sekitar PLTN Fukushima di saat itu semuanya mengandung zat radioaktif atau sudah terkontaminasi. Jadi bayangkan orang-orang di saat itu memakan ikan tersebut, otomatis mereka bakal keracunan. Nah, lalu ketika limbah ini dibuang, orang-orang sudah bisa melihat ya bagaimana perbedaannya warna air laut yang sudah terkontaminasi oleh limbah tersebut dengan air laut yang masih murni. Jadi ketika dilihat dari kamera melayang, misalkan lewat drone gitu ya, air laut di sekitar PLTN Fukushima itu benar-benar sudah berbeda warnanya, seperti sudah terlarut dengan sebuah zat yang aneh. Dan untuk saat ini Jepang benar-benar mengabaikan protes dari banyak negara. Mereka semacam tidak peduli, banyak negara yang mengecam dan tetap melanjutkan aksi mereka membuang limbah nuklir ke laut. Nah, jadi buat negara kita siap-siap aja akan menerima dampaknya nih, geng. Oke, sekarang kita akan membahas negara mana aja nih yang mulai protes terhadap Jepang, yang mungkin ini bisa memicu peperangan, geng. Nah, negara pertama yang benar-benar memprotes Jepang datang dari tetangga mereka sendiri, yaitu China. Nah, China mengatakan bahwa Jepang melanggar kewajiban moral dan hukum internasional serta menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kesejahteraan jangka panjang seluruh umat manusia. Nah, gue setuju banget nih dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah China. Karena kenapa? Pemerintah Jepang saat ini hanya memikirkan kehidupan mereka untuk jangka pendek doang, yang mana nantinya ini para pemerintah yang sudah mulai tua, mereka akan pergi meninggalkan generasi-generasi sekarang gitu. Yang akan menerima dampaknya adalah orang-orang di generasi sekarang. Gak cuma dari negara mereka, tetapi generasi di negara lain juga, terutama di negara Cina. Makanya pihak pemerintah Cina sangat marah terhadap Jepang. Pihak Cina akhirnya memperingatkan kalau Jepang harus menanggung semua konsekuensinya apabila suatu hari nanti akan ada dampak negatif yang terjadi. Dan pihak Cina juga sudah melarang makanan impor yang berasal dari Jepang untuk masuk ke negara mereka. Jadi kalau dulu Jepang sering mengekspor ikan-ikan laut atau hasil kekayaan laut mereka, nah sekarang mulai banyak nih negara-negara yang mulai menutup diri tidak mau menerima makanan laut dari Jepang. Nah, lalu negara selanjutnya yaitu Korea Selatan. Berbeda dengan Cina, Korea Selatan justru pemerintahnya cuek-cuek aja nih, geng. Tapi 80% masyarakat mereka itu berdemo. Mereka sangat-sangat marah terhadap pemerintahnya gara-gara pemerintah mereka cuek dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Nah, masyarakat Korea Selatan di saat itu memprotes. Pemerintah mereka sangat-sangat melarang atau akan menghukum setiap masyarakat Korea Selatan yang mencemari lingkungan, terutama membuang sampah di laut. Nah, tetapi anehnya pemerintah mereka seolah takut terhadap Jepang ketika Jepang justru membuang limbah nuklir ke laut lepas, yang mana ini juga akan berdampak pada Korea Selatan. Nah, akhirnya di hari itu ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan untuk melakukan demo di daerah Seoul dan mendesak pemerintah untuk bertindak karena kekhawatiran masyarakat Korea Selatan itu sudah di tahap level tinggi. Banyak orang-orang di Korea Selatan sekarang mulai panic buying. Kayak misalnya mereka itu mulai membeli makanan-makanan hasil laut itu untuk ditimbun. Misalkan kayak garam, terus juga ikan-ikan yang udah di freezer. Nah, mereka tuh mulai menyimpan atau menimbun bahan makanan tersebut karena merasa negara mereka juga mengimpor makanan laut dari Jepang. Akhirnya, pihak parlemen Korea Selatan mengeluarkan resolusi akibat dari desakan warga mereka. Nah, solusi yang dikeluarkan itu pada akhir Juni lalu yang menentang rencana pelepasan limbah. Nah, para pejabat Korea Selatan melakukan inspeksi intensif terhadap makanan-makanan laut
dan tetap melarang impor makanan laut Jepang dari kawasan sekitar pabrik Fukushima. Nah, skala mereka jauh lebih kecil ya. Mereka ya tetap melarang impor makanan laut dari Jepang, tetapi ya mereka tuh menargetkan hanya dari supplier-supplier yang kawasannya tidak jauh dari daerah Fukushima. Sementara dari daerah Jepang yang lain mereka masih terbuka. Nah, jadi bisa dikatakan Korea Selatan ini kayak cuek banget gitu, kayak ya nggak peduli-peduli amat gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Lalu geng, saking cueknya nih ya pemerintah Korea Selatan terhadap kekhawatiran akan limbah nuklir ini, nah salah satu perdana menteri mereka yang bernama Han Duck-soo itu mengatakan kalau dia bersedia meminum air dari kawasan Fukushima yang sudah terkontaminasi limbah nuklir untuk menunjukkan bahwa air tersebut aman dan tidak tercemar. Gile nggak tuh? Dan beberapa pejabat lainnya juga sesantai dia. Pejabat Korea Selatan mengatakan hanya sebagian kecil dari limbah nuklir Jepang tersebut yang akan mencemari lautan Korea Selatan katanya. Ya kalau untuk sekarang iya benar sih, setuju ya, kan ya baru berapa hari. Tapi bayangkan tuh, Jepang akan mengaliri laut dengan limbah nuklir itu selama 30 tahun lamanya untuk bisa menghabiskan 1000 tangki limbah nuklir tersebut. Ya masa iya sih lautan Korea Selatan gak akan terdampak gitu kan? Nah lalu nih geng, protes lain juga datang dari Korea Utara. Nah ini udah serem nih ya. Korea Utara kan pemerintahnya rada-rada sengklek juga nih ya. Kalau mereka udah protes, mereka udah gak suka, yang ada nanti bakal terjadi peperangan nih. Nah lalu bagaimana dengan masyarakat Jepang sendiri? Sebenarnya sebagian besar masyarakat Jepang tidak setuju dengan kebijakan dari pemerintah mereka yang membuang limbah tersebut. Nah hampir setengah dari masyarakat di negara Jepang itu tidak setuju. Karena sebagian besar masyarakat Jepang yang berprofesi sebagai nelayan, mereka itu sangat-sangat ketakutan karena nantinya ikan-ikan hasil tangkapan mereka tidak bisa dikonsumsi dan itu berdampak kepada kehidupan mereka. Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi banyaknya protes? Nah lucunya nih ya, pihak berwenang Jepang atau pemerintah Jepang bersama perusahaan TEPCO malah meluncurkan sebuah campaign atau kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang limbah nuklir yang mereka anggap tidak berbahaya ini. Perdana Menteri Jepang yang bernama Fumio Kishida menjanjikan mereka akan transparan terhadap apapun yang terjadi. Jadi nggak akan ada hal yang disembunyikan. Kalau semuanya aman-aman aja mereka tetap bilang, dan kalau dalam bahaya mereka juga akan bilang. Pihak TEPCO itu berjanji akan mempublikasikan data real time mengenai tingkat radioaktif air di situs online yang mereka sediakan, dan situs online tersebut tersedia dalam berbagai bahasa tentang proses pengolahan dan pembuangan limbah. Dan pemerintah Jepang mengakui kalau mereka sudah berkoordinasi dengan negara-negara tetangga untuk meminta izin atas rencana mereka ini. Dan bahkan pihak Jepang justru membuat sebuah serangan alias ya membuat sebuah data perbandingan nih. Jadi di sebuah data yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri Jepang tentang adanya PLTN dari negara lain, yaitu dari negara Cina. Mereka memberikan data kalau PLTN dari negara Cina ini justru mengeluarkan air dengan kadar tritium yang jauh lebih tinggi, yang mana sebenarnya itu jauh lebih berbahaya. Wah, Jepang sudah mulai menyenggol Cina nih geng. Nah, di sini kita tunggu aja nih bagaimana respon Cina nantinya, dan siap-siap aja buat kalian semua, terutama yang suka dengan makanan laut, ya hati-hati gitu ya, karena kita nggak tahu nih dampak dari pembuangan limbah nuklir ini akan seperti apa. Dan ya negara kita gimana ya? Apakah negara kita juga mengimpor makanan laut dari Jepang? Coba deh buat kalian yang tahu tinggalkan komentar di bawah, dan semoga ya harapannya kita tidak mengimpor makanan-makanan laut dari Jepang. Walaupun sebenarnya di negara kita penggemar makanan Jepang seperti sushi gitu ya itu sangat banyak gitu. Dan kita berharap semoga semua bahan baku dari makanan-makanan Jepang yang ada di Indonesia itu berasal dari negara kita sendiri, supaya kita terhindar dari akibat buruk limbah nuklir tersebut.